Setengah tahun kemudian, ledakan teredam menggema di seluruh planet yang ditinggalkan Wang Lin membuat gua masuk. Seluruh planet sedikit bergetar saat debu memenuhi langit seperti. Wang Lin mengerutkan kening dan keluar dari awan debu ini. Di belakangnya ada boneka kurus. Ada banyak petir yang menyinari kepalan boneka itu. Daois Guntur memilih untuk berkompromi pada akhirnya. Tetapi Wang Lin meremehkan tingkat kegagalan menciptakan penjaga surgawi. Bahkan dengan binatang guntur dari aula surgawi guntur, pada akhirnya masih gagal. Penjaga surgawi tingkat rendah memiliki kekuatan yang sama dengan puncak kultivator langkah pertama. Itu karena aku menambahkan hantu surgawi yang menghasilkan beberapa perubahan, sehingga mampu mencapai kekuatan kultivator ilusiin. Untuk penjaga surgawi kedua ini, aku menggunakan seorang kultivator ilusiin bersama dengan binatang guntur. Aku seharusnya bisa menghasilkan penjaga surgawi tingkat menengah, tapi sayangnya itu masih gagal. Wang Lin menghela nafas. Sepertinya hati Daoku agak gelisah. Wang Lin menghilangkan perasaan tidak berdaya dari pikirannya dan pikirannya menjadi tenang sekali lagi. Dia melihat mumi di belakangnya dan mulai merenung sambil bergumam, bukannya aku tidak mendapatkan apa-apa. Setelah pemurnian penjaga surgawi kedua gagal, jiwa asal Daois Guntur kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi cahaya misterius yang menyatu dengan tubuh. Binatang Guntur juga hancur dan menyatu dengannya. Puncak kelas perak. Wang Lin menarik pandangannya. Meskipun dia gagal, pada saat gagal, dia dengan tegas memotong jiwa asal Daois Guntur dan menyerah pada proses pemurnian. Ini membuat penjaga surgawi yang berada pada langkah pemurnian ketiga, kembali ke langkah pertama. Dia telah memperoleh tubuh kelas perak puncak dari apa yang bisa dianggap sebagai penjaga surgawi yang tidak lengkap. Meskipun tidak bisa menggunakan mantra apapun, tubuhnya sangat kuat. Jika jiwa asal Wang Lin bisa meninggalkan tubuhnya, dia hanya akan hampir tidak bisa memanipulasi itu. Namun saat ini jiwa asalnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, jadi dengan akal ilahinya, dia nyaris tidak bisa melakukan beberapa tindakan sederhana seperti pukulan tadi. Kontrol semacam ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Bahkan jika jiwa asal Wang Lin bisa mengendalikannya, dia tidak akan bisa menggunakannya seperti tubuhnya sendiri, karena sisa-sisa jiwa asal Daois Guntur akan menolak kendalinya. Setelah mencapai langkah pertama dari proses pemurnian penjaga surgawi, hanya jiwa asal asli yang bisa dengan bebas mengendalikan tubuh. Setelah langkah ketiga, langkah pemurnian jiwa asal, gagal, maka tidak ada yang akan bisa mengendalikannya, kecuali seseorang yang beberapa peringkat lebih tinggi dalam kultivasi sebagai tubuh mereka sendiri. Tatapan Wang Lin tenang saat ia menempatkan penjaga surgawi kedua kembali ke tasnya, dan berjalan kembali ke gua. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, penjaga surgawi hanyalah salah satunya. Setelah menyeimbangkan mentalitasnya sedikit, iritasi dari kegagalan penjaga surgawi menghilang. Aku harus meningkatkan kultivasiku agar sesuai dengan domainku. Di dalam gua, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan matanya menyala saat dia menatap ke depan. Tiga jiwa utama-utama telah disingkirkan olehnya bersama dengan formasi pedang 7 bintang. Namun sinar energi pedang Ling Tianho, penjaga surgawi dan binatang guntur masih di dalam gua. Penjaga surgawi berdiri di sisi tidak jauh dari binatang guntur yang memiliki segel ketiga dilepaskan dan terbaring di tanah. Dua sinar energi pedang Ling Tianho melayang di udara. Itu mengeluarkan energi pedang yang kuat. Pandangan Wang Lin tertuju pada binatang guntur. Jika bukan karena situasi hidup dan mati sebelumnya, Wang Lin tidak akan pernah membuka segel ketiga pada kereta perang pembunuh dewa tanpa persiapan apapun. Bagaimanapun kereta perang pembunuh dewa sangat sulit dikendalikan. Satu kecelakaan dan dia akan menderita serangan balik. Namun selama 6 bulan ini, reaksi binatang guntur tidak terduga. Itu tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik, itu bahkan mengikuti semua perintahnya. Namun ada satu urutan yang tidak akan mendengarkan apapun mantra yang digunakan Wang Lin. Itu tidak akan kembali ke kereta perang dan kembali ke tasnya. Binatang guntur 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu menjadi lebih cemerlang dan lebih banyak emas muncul di tanduk peraknya. Saat Wang Lin melihatnya, binatang guntur juga mengangkat kepalanya yang besar dan melirik Wang Lin. Ini menyemburkan 2 helai guntur dari suara hit yang menyebar di seluruh tubuhnya. Mereka saling menatap. Wang Lin bisa merasakan bahwa binatang ini menjadi lebih cerdas seolah-olah itu memiliki jiwa asli. Meskipun binatang guntur memberontak sebelumnya, matanya tidak sepintar sekarang. Seolah kesal, binatang guntur menarik pandangannya. Dia menggeram, lalu tubuhnya berubah menjadi gerendel dan menghilang ke kejauhan. Wang Lin tersenyum masam. Selama 6 bulan terakhir ini, binatang buas ini sering seperti ini. Itu akan pergi dan tidak kembali selama beberapa hari. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Karena binatang buas ini tidak mau kembali ke tas penyimpanan, maka aku akan membiarkannya begitu saja. Mata Wang Lin menyala dan 2 sinar energi pedang Ling Tianho kembali ke tubuhnya. Adapun penjaga surgawi, ia berdiri di pintu masuk gua untuk melindungi Wang Lin. Wang Lin mengambil tas. Tas ini menampung semua yang dimiliki Daois Guntur. Saat akal ilahi, Daois Guntur menghilang selama langkah ketiga dari proses pemurnian, rasa ilahi di tasnya menghilang dan tas menjadi tanpa pemilik. Ada banyak hal di dalam tas ini. Selain beberapa hal penggunaan sehari-hari, hanya ada 4 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Item pertama adalah batu giok. Ada binatang guntur ganas diukir di batu giok ini. Binatang guntur memiliki tanduk emas dengan petir tersebar di seluruh tubuhnya. Itu terlihat sangat perkasa. Ada sebuah huruf besar terukir di bagian belakang batu giok. Wang Lin tidak tahu arti dari simbol, tetapi setelah dianalisis, ia menebak penggunaan objek ini. Giok biasa tidak akan pernah memiliki ukiran seperti itu, jadi giok ini jelas memiliki peran sebagai token. Saat dia mencoba memeriksanya dengan akal ilahi,
sinar petir keluar untuk mencegah Wang Lin memeriksanya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan hati-hati memeriksa petir ini sebelum mengungkapkan senyum. Mungkinkah aku benar-benar memiliki potensi untuk menjadi utusan kuil surgawi guntur? Wang Lin mengungkapkan senyum aneh. Petir ini dapat mencegah sebagian besar kultivator, bahkan beberapa kultivator langkah kedua, memeriksa batu giok. Namun itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Petir itu mengandung sepotong guntur surgawi. Ini adalah kekuatan sejati guntur surgawi. Sudah jelas bahwa kecuali seseorang mengolah metode kultivasi aula surgawi guntur, tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam batu giok ini. Namun Wang Lin pernah melahap naga guntur kuno, sehingga guntur yang dikontrolnya adalah tingkat di atas ini. Guntur dalam jiwa asalnya bergerak dan pindah ke batu giok. Dia dengan mudah menembus guntur dan melihat ke dalam batu giok. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, matanya melebar. Hanya ada dua mantra yang tersimpan di batu giok ini, dan yang pertama adalah tungku memurnikan dunia. Untuk seorang dao sendiri untuk membentuk tungku yang bisa memurnikan dunia. Tungku ini terintegrasi dengan energi asal seseorang untuk menciptakan mantra energi asal yang menakjubkan. Jelas mantra ini adalah salah satu yang digunakan oleh Daois Guntur. Wang Lin memiliki pemahaman yang kuat tentang mantra ini. Sayangnya, mantra ini membutuhkan terlalu banyak energi asal. Tidak mungkin untuk menggunakannya sebelum mencapai tahap ilusin. Akal ilahi Wang Lin mendarat di mantra kedua. Mantra ini bernama mantra asal Guntur. Mantra ini adalah sesuatu yang mengejutkan Wang Lin. Mantra asal Guntur adalah bagian dari mantra surgawi peringkat rendah. Menyerap energi asal dari Guntur dan dengan cepat mengubahnya menjadi energi Anda sendiri. Bantu mengurangi waktu yang dihabiskan seseorang pada tahap yin yang. Mantra ini sangat sombong. Kekuatan guntur surgawi adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh para kultivator langkah pertama, jadi mereka tidak bisa melatih ini. Hati Wang Lin berdetak kencang. Kultivator biasa tidak bisa melatih ini, tetapi kebetulan dia memiliki jiwa asal guntur. Nilai mantra ini tak terbayangkan olehnya. Bahkan jika mantra surgawi kelas rendah asli ditempatkan di hadapannya, itu tidak akan memiliki nilai yang sama dengan ini. Meskipun itu hanya fragmen mantra surgawi kelas rendah, itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Wang Lin saat ini. Tidak heran kalau aula surgawi guntur begitu kuat di sistem bintang ini. Mampu menyerap energi asal dari guntur surgawi memungkinkan mereka untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan senyum. Setelah melatih mantra asal guntur dan tungku memurnikan dunia serta menambahkan binatang guntur, bahkan utusan sejati dari aula surgawi guntur akan terkejut. Setelah menghafal informasi di dalam batu giok, Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya dan melihat item berikutnya. Item ini adalah pedang. Pedang ini tidak memiliki tubuh, itu terbuat dari petir. Wang Lin melihat Daois Guntur menggunakan ini terhadap penjaga surgawi. Bahkan pukulan penjaga surgawi tidak bisa mematahkan pedang ini. Melihat pedang itu, Wang Lin merenung sejenak sebelum menyimpannya. Item ketiga adalah batu perak seukuran kepalan tangannya. Itu berisi kekuatan guntur dan kilat. Wang Lin memiliki banyak minat pada item ini, jadi akal ilahi dengan hati-hati memeriksanya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya. Pada saat menyentuhnya, sejumlah besar kilat keluar dari batu dan memasuki tubuh Wang Lin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, guntur ini akan menyebabkan beberapa luka serius. Namun jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya dan melahap guntur ini. Pada saat guntur menghilang, gelombang energi asal menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Ini hanya sejumlah kecil energi asal, tapi itu membuat mata Wang Lin bersinar cerah. Dia mengambil napas dalam dan menatap giok ini. Setelah ragu untuk waktu yang lama, ia menyerah untuk menyerapnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Item terakhir ini adalah sesuatu yang Wang Lin kenal, giok langit. Jumlah giok langit di tas Daois Guntur membuat Wang Lin terkesiap. Jumlah ini terlalu mengejutkan, bahkan keluarga kultivasi tidak bisa membandingkan. Hanya seorang utusan dari aula surgawi Guntur yang memiliki giok langit sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya aula surgawi Guntur. Joy tidak muncul di muka Wang Lin saat dia melihat semua giok langit ini. Dia merenung untuk waktu yang lama dan matanya bersinar terang. Aula surgawi guntur. Wang Lin menarik napas dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang ke dalam gua. Penjaga surgawi mengikutinya. Tubuh Wang Lin melayang di udara di atas langit di bagian timur planet ini. Dia melambaikan tangannya, dan mengikuti gemuruh yang keras. Semuanya 5.000 km diratakan. Daerah sekitar 5.000 km di sekitarnya datar. Semua batu yang menonjol menjadi debu yang tertiup angin. Begitu banyak debu terhempas sehingga tampak seperti kabut. Wang Lin duduk di tengah. Dia membuka tasnya dan semua giok langit yang dia dapatkan dari 3 keluarga keluar. Giok langit mendarat di sekitarnya dalam bungkusan padat. Wang Lin membuka tasnya dan bendera 1 miliar jiwa keluar. Semua fragmen jiwa menyatu untuk membuat 3 jiwa utama dan mereka mulai berjaga di daerah tersebut. Penjaga surgawi juga terbang ke udara dan dengan hati-hati mengamati daerah itu. Apapun yang berusaha mendekat akan segera terbunuh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam, tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Sejumlah besar energi celestial tiba-tiba memenuhi udara dan membentuk badai yang terus-menerus diserap oleh Wang Lin. Setelah beberapa saat, semua giok langit di tanah hancur. Kemudian sejumlah besar giok langit segera terbang keluar dari tas Wang Lin dan siklus ini berlanjut. Semakin banyak energi celestial memenuhi tubuh Wang Lin,
dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada saat ini di sistem bintang aliansi yang jauh, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari planet Suzaku, dan tidak ada kehidupan di sini. Pada hari ini 3 sinar energi pedang dengan cepat melintasi bintang-bintang. Yang di depan adalah seorang wanita. Dia berpakaian ungu muda. Itu sederhana, tetapi memberikan kesan anggun. Wajahnya yang unik dan elegan memancarkan perasaan menawan yang bisa menarik siapapun. Yang paling mencolok adalah matanya yang bersinar. Tubuhnya memancarkan aroma samar yang menyebar kemanapun dia pergi. Ada beberapa cakram kupu-kupu yang bersinar di sisi kanan dahinya. Refleksi warna-warni membuatnya semakin cantik. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat wanita ini, dia akan merasa bahwa dia tampak akrab. Dia adalah orang yang meninggalkan Suzaku setelah melahap Qian Feng dan kemudian diusir dari planet 5 Lemen, Zixin. Saat dia sedang diburu oleh Istana Air Surgawi, dia diselamatkan oleh ayah Yao Sisue, leluhur darah, dan menjadi selirnya. Dua pria tua yang memancarkan cahaya berdarah mengikuti di belakangnya. Mata mereka redup dan pikiran mereka jelas dikendalikan. Kedua orang ini adalah budak darah yang disempurnakan oleh leluhur darah. Setiap budak darah memiliki kultivasi ascenden. Zixin sangat cepat dan segera membawa kedua budak darah ke planet kecil yang jauh ini. Suara Zixin sangat menarik saat dia perlahan bertanya, "Ini adalah planet yang kamu bicarakan?" Salah satu budak darah di belakangnya perlahan berkata, "Nyonya, ya planet ini." Mata Zixin menyipit dan mendarat di planet ini. 3 bulan lalu, salah satu budak darah melaporkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada planet ini, seolah-olah ia perlahan-lahan sekarat. Planet ini berada di lingkungan kekuasaan leluhur darah. Setelah perjalanan ke tanah roh iblis, leluhur darah selalu menunjukkan ekspresi suram. Tidak lama kemudian, dia pergi tanpa ada yang tahu kemana. Zixin merenung sejenak sebelum menuju ke planet kecil dengan 2 budak darah. Tidak ada makhluk hidup di planet ini, itu benar-benar ditinggalkan. Bumi sangat tandus. Saat Zixin dan para budak darah tiba di planet ini, mereka mendengar gemuruh yang terus bergema. Kemudian dia melihat banyak retakan muncul di bumi, dan sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, menyebabkan debu memenuhi udara. Lebih jauh lagi, ada sungai selebar 100 kaki yang sudah mengering. Salah satu budak darah berkata, meskipun planet ini ditinggalkan 400 tahun yang lalu, itu tidak aneh saat itu. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan seluruh siklus hidup dalam 400 tahun terakhir. Ini terutama terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Mata Zixin menyala dan akal ilahinya menyebar. Dia ingin memeriksa kedalaman planet ini. Namun tepat ketika akal ilahinya memasuki tanah, rasa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Enyahlah! Suara ini beberapa kali lebih keras daripada guntur, dan rasa keagungan yang kuat muncul. Bahkan lebih banyak retakan muncul di tanah. Pada saat ini langit menjadi gelap seolah tidak berani melawan suara ini. Suara ini membawa gelombang yang tak berujung, membuatnya terdengar seperti suara yang meraung pada saat yang sama. Enyahlah! Pada saat ini, seluruh planet tampak runtuh. Gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat angin dingin menderu. Itu seperti neraka di bumi. Pada saat yang sama, suara ini mendarat di telinga Zixin, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kedua budak darah itu gemetar dan batuk penuh darah. Mata Zixin dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan mengapa suara ini terdengar akrab. Dia segera membungkuk dengan hormat dan berkata, "Junior tidak tahu tempat ini adalah tempat kultivasi tertutup senior. Maaf sudah mengganggu senior. Aku akan segera pergi." Kulit kepalanya terasa mati rasa saat dia dengan cepat mundur tanpa ragu diikuti oleh 2 budak darah. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan planet ini. Begitu mereka berada di luar angkasa, ketakutan di mata Zixin menghilang. Setelah melihat planet ini dengan penuh arti, dia dengan cepat pergi dengan 2 budak darah. Tak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh dari planet menjadi lebih keras. Segera, seluruh planet mulai runtuh. Itu tampak seperti bola besar dengan banyak retakan, tetapi kemudian bahkan lebih banyak retakan muncul dan seluruh planet runtuh dalam sekejap. Pada saat itu runtuh, suara nyaring bergema di bintang-bintang. Kekuatan tak terlihat juga menyebar. Dari jauh, Zixin dan ekspresi kedua budak darah berubah sekali lagi. Kekuatannya sangat cepat sehingga mampu mengejar mereka. Ekspresi Zixin menjadi pucat dan dia berteriak, "Budak darah, meledak untuk menghentikannya." 2 budak darah di belakangnya tidak ragu-ragu untuk menyerang ke arah sumber kekuatan dan meledakkan jiwa asal mereka. Meminjam saat ini, Zixin mengeluarkan giok merah darah dari tasnya. Ini adalah sesuatu yang diberikan leluhur darah padanya. Aku bisa digunakan sekali untuk diteleportasi kembali ke planet darah dari mana saja. Namun perlu beberapa waktu untuk mengaktifkannya. Planet ini runtuh dan berubah menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di bintang-bintang. Setelah planet itu runtuh, ada seorang pria berdiri di tengah. Dia memiliki kepala rambut merah yang mengalir tanpa angin dan matanya sedingin es. Kulitnya sangat kasar dengan urat yang sangat mencolok yang tampak seperti simbol. Ada 4 bintang yang perlahan berputar di dahinya. Namun salah satu bintang itu berkedip-kedip. Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Kekuatan yang disebabkan oleh jatuhnya planet ini tampaknya tidak berpengaruh sama sekali padanya, bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Mata Wang Lin menatap ke kejauhan. Planet ini tidak lagi memiliki energi spiritual untuk kuserap.
Wang Lin merenung sejenak saat dia perlahan melihat planet yang runtuh di sekitarnya. Lalu mengulurkan tangan dan dia meraih. Debu di sekitarnya tiba-tiba berhenti dan aura kuno perlahan mengembun. Namun tidak lama kemudian itu menghilang. Mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan beberapa budidaya. Tubuh asli Wang Lin melangkah maju. Dengan seberapa kuat tubuhnya, dia tidak membutuhkan kompas bintang untuk melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Sayangnya, aku masih belum menemukan aura dewa kuno dewasa. Kalau tidak, aku akan benar-benar mencapai bintang 4. Mungkinkah aku perlu melakukan perjalanan kembali ke planet Suzaku? Aku tidak tahu kapan Tuosen akan bebaskan. Tubuh asli Wang Lin perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Beberapa bulan kemudian, tubuh Wang Lin memilih planet yang ditinggalkan baru. Dia perlahan memasuki inti planet dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia memilih planet ini karena memiliki lapisan guntur alami. Di planet Suzaku, di Laut Setan. Kabut di Laut Setan telah menghilang sejak lama, sehingga seluruh Laut Setan sekarang menjadi lembah besar. Di kedalaman Laut Setan ada tempat yang disebut bintang kekacauan. Ini adalah area terlarang di Laut Setan. Siapapun yang mendekat akan menghilang secara misterius. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berani datang ke sini. Di dalam tanah dewa kuno di dalam bintang kekacauan, banyak kultivator duduk di lautan darah. Tingkat kultivator ini perlahan meningkat saat lautan darah menyerbu mereka. Para kultivator kuno itu menjadi lebih kuat. Di pilar terbesar di lautan darah duduk seorang pria berambut merah. Tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat sehingga bisa menyebabkan semua makhluk bergetar. Pedang yang tertutup karat ditikam ke tanah di sebelah pria itu. Pedang yang tertutup karat ini juga memiliki darah kering. Pada saat ini, suara sesuatu yang menggiling tanah dapat didengar. Dia menundukkan kepalanya dan rambut merahnya menutupi seluruh tubuhnya. Melalui celah di rambutnya, orang bisa melihat bahwa dia mengukir dua kata, Wang Lin, dengan kukunya yang tajam. Jika seseorang melihat dari dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh pilar ini ditutupi dengan dua kata ini, Wang Lin. Suara serak datang dari pria berambut merah dan bergema di seluruh lautan darah. Tubuh setiap kultivator bergetar. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendengar nama Wang Lin begitu sering sehingga terukir di hati mereka. Wang Lin, aku akan bebas. 3 bulan kemudian, seseorang keluar dari bintang kekacauan. Orang ini memiliki monyet dengan mata merah di bahunya, dan dia perlahan berjalan keluar dari Laut Setan. Dia bukan Tuosen tetapi seorang utusan yang dikirim oleh Tuosen. Ada kebencian yang mendalam di mata orang ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai penyihir setan langit yang telah lama mati. Saat itu, jika bukan karena Wang Lin, warisan pengetahuan akan menjadi miliknya. Dia adalah 6 keinginan Raja Iblis dan telah merencanakan selama ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya, semua itu dihancurkan oleh Wang Lin. Kebenciannya pada Wang Lin tidak lebih lemah dari Tuosen. Alam di bawah alam surgawi guntur. Tubuh penyihir setan langit berkedip dan meninggalkan planet Suzaku. Di planet Suzaku, di puncak gunung Suzaku, rambut panjang Zouru mengalir bersama angin dan gaunnya mengepak di atas angin. Dia tampak jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Di belakangnya, putih kecil terbaring di tanah dengan tatapan malas. Zouru memegang tas penyimpanan di tangannya. Tas ini sudah sangat tua dan jelas memiliki sejarah ratusan tahun. Paman, sekarang aku bisa membuka tas yang kamu tinggalkan saat itu. Zouru mengatakan ini dengan lembut sebelum menatap tas itu. Akal ilahinya memasuki tas dan membukanya. Tidak ada apapun di dalam. Hanya sinar cahaya putih keluar dan masuk di antara alis Zouru. Tubuhnya gemetar, cengkeramannya di tas melonggar, dan itu meledak jauh. Putih kecil mengaum, tiba-tiba berdiri dan menatap Zouru. Dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya putih menghilang di antara alis Zouru, dan kenangan yang disegel dilepaskan. Kenangan yang disegel perlahan muncul di depan Zouru. Selama 19 tahun ini, aku merasa anak ini tumbuh seolah-olah dia anakku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tahan. Wan Er sangat konyol, aku telah mengecewakanmu. Air mata muncul di wajah Zouru dan setelah waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya, duduk dan memeluk lututnya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Putih kecil, ternyata paman tidak pernah ingin aku menemukannya. Wang Lin saat ini menyerap energi celestial seperti orang gila. Di sekelilingnya, giok langit yang hancur terus menumpuk semakin banyak. Jumlah giok langit yang diperlukan untuk menembus tahap pertengahan Ascenden sangat mengerikan. Jauh lebih dari tahap awal ke tahap pertengahan. Namun Wang Lin memiliki cukup giok langit. Namun Wang Lin menemukan bahwa setelah jiwa asalnya melahap naga guntur kuno, itu berbeda dari sebelumnya. Itu seperti lubang tanpa dasar saat harus menyerap giok langit. Setengah tahun telah berlalu, dan dia telah mengkonsumsi sejumlah besar giok langit setiap hari. Namun jiwa asalnya masih belum pulih. Waktu perlahan berlalu dan dia mengkonsumsi lebih banyak giok langit. 6 bulan berlalu, dan pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Petir melintas di matanya dan aura yang mengguncang surga keluar dari tubuhnya. Wang Lin berdiri. Ekspresinya tenang saat melangkah ke langit. Ascenden tahap akhir.